Shalom, siswa kelas 9 SMP Negeri 2 Turgamba. Apa kabar semuanya? Semoga dalam keadaan sehat walafiat ya. Nah, pada saat ini Ibu akan memberikan materi pembelajaran untuk siswa kelas 9 dalam bidang studi pendidikan agama Kristen dan budi pekerti. Nah, dengan demikian Ibu akan menyampaikan bahan yang kita perlukan. Yang pertama Alkitab dan Kidung Jemaat, kemudian buku catatan, buku tulis, dan yang ketiga paket pendidikan agama Kristen dan budi pekerti. Lalu yang terakhir adalah pena. Nah, sebelum kita memulai pembelajaran pada saat ini, marilah kita berdoa. Tuhan Allah yang Maha Kuasa, yang Maha Tinggi, yang bertahta di kerajaan surga, puji dan hormat kami panjatkan kepadamu ya Tuhan, atas pemeliharaan hidup yang Kau berikan kepada kami. Berkatilah kiranya pembelajaran jarak jauh di antara kami dalam mata pelajaran pendidikan agama Kristen. Tuhan yang Maha Kuasa memberikan kami Roh Kudus untuk dapat memahami pembelajaran ini dengan baik dan benar. Ampunilah dosa kami ya Tuhan, sehingga kami layak menerima berkat-Mu. Dalam nama Yesus Kristus kami berdoa. Amin. Nah, anak-anak sekalian kelas 9, materi kita pada saat ini yaitu tentang turunnya Roh Kudus. Yang pertama adalah janji Allah tentang turunnya Roh Kudus. Dalam Perjanjian Lama, peranan Roh Kudus belum begitu tampak, namun para nabi telah menubuatkannya seperti yang dinubuatkan oleh Yoel, yaitu tertulis dalam Yoel 2 ayat 28 sampai 29. Di sini dituliskan ayat 28, kemudian daripada itu akan terjadi bahwa aku akan mencurahkan rohku ke atas semua manusia, maka anak-anakmu laki-laki dan perempuan akan bernubuat. Orang-orangmu yang tua akan mendapat mimpi, teruna-terunamu akan mendapat penglihatan-penglihatan. Juga ke atas hamba-hambamu, laki-laki dan perempuan akan dicurahkan rohku pada hari-hari itu. Kemudian yang kedua dinubuatkan oleh Yesaya, bisa kita lihat atau kita baca dalam Yesaya 61 ayat 1 sampai 3, yang bunyinya adalah, Roh Tuhan Allah ada padaku, oleh karena Tuhan telah mengurapi aku. Dia telah mengutus aku untuk menyampaikan kabar baik kepada orang-orang sengsara dan merawat orang-orang yang remuk hati, untuk memberitakan pembebasan kepada orang-orang tawanan dan kepada orang-orang yang terkurung kelepasan dari penjara, untuk memberitakan tahun rahmat Tuhan dan hari pembalasan Allah kita, untuk menghibur semua orang berkabung, untuk mengaruniakan kepada mereka perhiasan kepada ganti abu, minyak untuk pesta ganti kain kabung, nyanyian puji-pujian ganti semangat yang pudar, supaya orang menyebutkan mereka pohon terbantin kebenaran, tanaman Tuhan untuk memperlihatkan keagungannya. Nah, Yesaya menjelaskan mengenai peran dan pekerjaan Roh Kudus dalam kehidupan manusia. Nah, itulah dua janji Allah yang dibuatkan oleh para nabi di dalam Perjanjian Lama. Kemudian di dalam Perjanjian Baru, penyataan atau peran Roh Kudus telah nyata, yaitu bisa kita baca yang pertama dalam Injil Yohanes 14 ayat 18a. Di sana dikatakan, ayo kita baca, aku tidak akan meninggalkan kamu sebagai yatim piatu. Yang kedua, penyataan atau Injil yang disampaikan oleh Yohanes juga dalam Yohanes 14 ayat 16 sampai 17a, di mana dikatakan di sini ayat 16, aku akan minta kepada Bapa dan Ia akan memberikan kepadamu
seorang penolong yang lain supaya ia menyertai kamu selama-lamanya, yaitu Roh kebenaran. Kemudian yang ketiga yang disampaikan oleh Lukas, yaitu Lukas 4 ayat 18 sampai 21. Sana dikatakan, isinya adalah, ada seorang pemimpin bertanya kepada Yesus, katanya, "Guru yang baik, apa yang harus aku perbuat untuk memperoleh hidup yang kekal?" Jawab Yesus, "Mengapa kau katakan aku baik? Tak seorang pun yang baik selain daripada Allah saja. Engkau tentu mengetahui sebagai perintah Allah, jangan berzina, jangan membunuh, jangan mencuri, jangan mengucapkan saksi dusta, hormatilah ayahmu dan ibumu." Kata orang itu, "Semuanya itu telah kuturuti sejak masa mudaku." Kita buka kembali Lukas 4 ya, Lukas 4. Kita salah buka Lukas 4 ayat 18. Yang isinya adalah, "Roh Tuhan ada padaku oleh sebab Ia telah mengurapi aku untuk menyampaikan kabar baik kepada orang-orang miskin, dan Ia telah mengutus aku." Nah, di sini telah nyata peran Roh Kudus dalam kehidupan jemaat pada saat itu. Kemudian kita memahami Roh Kudus dalam bahasa Yunani disebut dalam sebutan Parakletos, yang secara harfiah berarti seseorang yang dipanggil untuk mendampingi atau membela seseorang di hadapan mahkamah, yakni seorang asisten hukum atau seorang perantara untuk menolong. Sedangkan Roh Kudus secara rohani adalah sebagai karisma atau pneumatis bagi orang Kristen. Dalam hal ini, orang yang percaya kepada Kristus tidak lagi sendirian. Roh Kudus akan mendampinginya setiap saat. Roh Kudus juga disebut Roh kebenaran. Ia akan bersaksi tentang kebenaran itu. Tadi sudah kita baca dalam Yohanes 16 ayat 8. Karena Ia adalah Roh Allah sendiri. Nah, sudah kita pahami bahwa janji Allah tentang Roh Kudus di dalam Perjanjian Lama dan Roh Kudus di dalam Perjanjian Baru telah digenapi. Kemudian tadi kita sudah mendengarkan tentang arti Roh Kudus. Berikutnya yang perlu kita pelajari adalah gereja perdana sebagai wujud janji Allah. Gereja perdana sebagai wujud janji Allah. Dalam Perjanjian Lama, Pentakosta adalah hari yang penting, yakni hari terbesar kedua setelah Paskah dalam tradisi Yahudi. Pentakosta secara harfiah berarti 50. Hal ini merujuk pada hari ke-50 setelah hari Paskah. Mereka bersukacita dan bersyukur kepada Tuhan, bisa kita baca dalam Keluaran 34 ayat 22. Kemudian dalam Perjanjian Baru, Kisah Para Rasul 2 ayat 1-13 mengisahkan bahwa saat Pentakosta orang-orang percaya sedang berkumpul di Yerusalem, tiba-tiba angin bertiup keras memenuhi tempat mereka berkumpul, kemudian tampak seperti nyala api yang bertebaran dan hinggap pada mereka masing-masing. Kemudian mendengar bunyi yang keras itu, orang banyak berkerumun. Di sana ada 6 suku atau orang marga yang datang ke sana, yaitu ada orang Partia, ada orang Media, ada orang Elam, ada orang Mesopotamia, orang Yudea, dan orang Kapadokia, dan lain-lain. Mereka mendapati para rasul berbicara dalam bahasa mereka, dan yang mendengarkan mengerti perkataan para rasul.
Mereka terheran-heran karena semua rasul itu adalah orang Galilea. Peristiwa itu menjadi titik pemberitaan Injil kepada semua orang, termasuk orang-orang non-Yahudi. Nah, kehadiran Roh Kudus dalam hidup orang percaya memberi dampak yang sangat besar. Bisa kita baca dalam Kisah Para Rasul 1 ayat 8, di mana di sana dikatakan, kuasa Allah memampukan orang melakukan sesuatu. Dampak kuasa Allah yang luar biasa itu tergambar dalam kehidupan para murid Yesus, yaitu para rasul. Mereka menjadi orang-orang yang berani bersaksi, menyampaikan berita keselamatan, meskipun banyak orang yang tidak menyukai kehadiran mereka. Nah, di sini ada 6 dampak kehadiran Roh Kudus yang luar biasa bagi orang percaya. Di antaranya 1, Roh Kudus adalah roh yang mengubah. Bisa kita baca Kisah Para Rasul 2 ayat 14. Yang isinya adalah, maka bangkitlah Petrus berdiri dengan ke-11 rasul itu, dan dengan suara nyaring ia berkata kepada mereka, "Hai kamu orang Yahudi dan kamu semua yang tinggal di Yerusalem, ketahuilah dan camkanlah perkataan ini." Ya, orang-orang ini mabuk, tidak mabuk seperti yang kamu sangka karena hari baru pukul 9. Nah, ada yang menuduhkan bahwa murid-murid Yesus pada saat itu sedang mabuk, tetapi murid-murid Yesus sedang berbicara dalam bahasa roh. Kemudian anak-anak sekalian, dampak kehadiran Roh Kudus yang luar biasa bagi orang percaya adalah Roh Kudus menerangi hati setiap orang untuk melihat kebenaran. Kisah Para Rasul 2 ayat 37 yang isinya adalah, ketika mereka mendengar hal itu, hati mereka sangat terharu. Lalu mereka bertanya kepada Petrus dan rasul-rasul yang lain, "Apakah yang harus kami perbuat, saudara-saudara?" Nah, itu dia isinya. Kemudian yang ketiga, Roh Kudus memanggil dan menggerakkan orang-orang yang telah dipilih oleh Allah menerima kebenaran. Kisah Para Rasul 2 ayat 41 yang isinya, orang-orang yang menerima perkataannya itu memberi diri dibaptis, dan pada hari itu jumlah mereka bertambah kira-kira 3.000 jiwa. Kemudian yang keempat, Roh Kudus menghimpun orang-orang percaya dan memberi pengajaran dalam persekutuan dengan Allah. Kita baca ayat 42 yang isinya, mereka bertekun dalam pengajaran rasul-rasul dan dalam persekutuan, dan mereka selalu berkumpul untuk memecahkan roti dan berdoa. Yang kelima, Roh Kudus menolong, menjaga, dan memelihara persekutuan yang dibentuk oleh Allah. Kisah Para Rasul 2 ayat 44 yang isinya adalah, dan semua orang yang telah menjadi percaya tetap bersatu, dan segala kepunyaan mereka adalah kepunyaan bersama. Kemudian yang keenam, Roh Kudus memampukan orang-orang percaya untuk bersaksi dan menjadi berkat bagi semua orang, yaitu Kisah Para Rasul 2 ayat 47. Kita baca, yuk. Sambil memuji Allah, dan mereka disukai semua orang, dan tiap-tiap hari Tuhan menambah jumlah mereka dengan orang yang diselamatkan. Nah, itu tadi 6 dampak kehadiran Roh Kudus yang luar biasa bagi orang yang percaya. Dengan demikian, peristiwa turunnya Roh Kudus ini menjadi awal terbentuknya jemaat perdana. Baik, selanjutnya adalah bagian yang ketiga, gereja perdana dan tantangannya. Perjalanan gereja perdana tidak mudah. Perjalanan gereja sangat sulit.
Tantangan yang hadapi sangat beragam dan sangat kompleks, di antaranya adalah ada satu, gereja perdana menghadapi ajaran-ajaran sesat yang menyusup ke gereja seperti satu, ada yang mau mempersembahkan kurban pada patung kaisar. Yang keduanya, ada ajaran yang mengajarkan tentang karunia lidah dan nubuatan-nubuatan, ajaran palsu dan gnostik dan yang lain-lain. Tantangan yang kedua adalah gereja mengalami penolakan dari agama-agama yang berasal dari tradisi masyarakat sekitar. Yang ketiga, tantangan ketiga, gereja menghadapi tantangan secara politis dari pemerintah Romawi karena menolak memberikan kemenyan kepada patung kaisar. Gereja dianggap sebagai pembangkang yang tidak setia kepada kaisar. Akhirnya, banyak orang percaya yang mati dibunuh, misalnya Ignatius dari Antioquia, yang kedua Polikarpus dari Smyrna dianiaya di bawah pemerintahan Kaisar Markus dan Justinus. Pada bulan Juli tahun 64, di Roma terjadi kebakaran selama 9 hari. Kebakarannya sangat hebat. Penyebab kebakaran itu adalah Nero Claudius Drusus Germanicus atau dikenal dengan sebagai Kaisar Nero. Ya, tetapi ia menghasut orang-orang Roma agar menyalahkan orang Kristen. Saat itu, kekristenan masih baru berkembang, masih dianggap sekte atau aliran sesat. Maka orang-orang Kristen diperlakukan seperti satu, mereka dihukum mati secara kejam. Yang kedua, ada yang diadu dengan singa. Yang ketiga, ada yang dijadikan obor hidup untuk menerangi arena pertandingan gladiator di malam hari. Kejamnya. Itulah tantangan yang dihadapi oleh gereja perdana. Nah, perlu kita pahami, kita ketahui, meskipun gereja perdana mengalami tantangan yang begitu kompleks dan rumit, tapi gereja semakin bertumbuh dan berkembang dengan pesat. Artinya, gereja semakin dibabat, semakin merambat, semakin luaslah perkembangan gereja. Ini menjadi bukti bahwa Allah melalui Roh Kudus senantiasa memelihara kehidupan gerejanya. Nah, itulah kisah atau pembelajaran tentang turunnya Roh Kudus yang dapat Ibu sampaikan pada saat ini. Kiranya kalian bisa memberikan pertanyaan tentang seputar materi turunnya Roh Kudus ini. Nah, untuk itu kita akan menyanyikan sebuah lagu dari Kidung Jemaat nomor 56. Mari kita pelajari bersama. Judulnya adalah Datanglah Kepadaku ya Roh Kudus. Mi 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 re mi fa. Kita nyanyikannya ya, 1, 2, 3 ya. Datanglah kepadaku ya Roh Kudus. Datanglah kepadaku ya Roh Kudus. Berilah api dalam hati, hidupku penuhilah ya Roh Kudus. Nah, nyanyian Kidung Jemaat nomor 56 ini Ibu minta supaya dipelajari di rumah dan nanti akan Ibu berikan tugas. Nah, demikianlah pembelajaran saat ini dan Ibu akan memberikan tugas untuk anak-anak sekalian. Silakan ditulis soalnya nomor 1.
Berapa negara yang kamu temukan dalam cerita orang banyak berkumpul di Yerusalem? Buka kurung Kisah Para Rasul 2 ayat 1-13. Yang berikutnya, adakah peran Allah dalam pekabaran Injil saat itu dan pengaruhnya bagi dunia saat ini? Jelaskan pendapatmu. Kemudian berikutnya, menurutmu, apakah peristiwa sejarah perkembangan rohani tersebut merupakan rencana dan karya Allah? Oke, soal berikutnya, apakah benar turunnya Roh Kudus memengaruhi pekabaran Injil saat itu? Kemudian berikutnya, apa yang terjadi seandainya Allah tidak memilih bangsa Israel sebagai umat pilihannya dan tidak memanggil ke-12 murid? Soal seterusnya, tuliskan dampak kehadiran Roh Kudus yang luar biasa bagi orang percaya. Selanjutnya, jelaskan gereja perdana sebagai wujud janji Allah. Soal berikutnya, tuliskan tantangan yang dihadapi gereja perdana. Soal berikutnya, temukan ayat-ayat Alkitab yang menunjukkan panggilan Allah terhadap gereja atau umatnya. Soal berikutnya, perasaan atau kesan apa yang dapat kamu dapatkan dari pelajaran ini? Soal terakhir, pelajarilah nyanyian Kidung Jemaat nomor 56 ayat 1 dan 2. Lalu kirimkan videomu saat bernyanyi kepada ibu. Nah, itulah tugasmu saya berikan. Dan demikian materi pembelajaran kita. Kemudian materi kita selanjutnya adalah membahas tentang perjalanan misi. Demikian pembelajaran kita tutup dengan doa. Terima kasih Allah yang besar, yang maha kuasa di kerajaan surga. Engkau telah mengaruniakan Roh Kudus-Mu kepada kami sebagai penghibur bagi orang-orang percaya. Tuhan yang maha kuasa, kiranya Engkau Tuhan melibatkan diri dalam segala pekerjaan dan pelajaran kami. Selama pandemi 19 ini Tuhan berlangsung, kemudian belajar secara jarak jauh pun akan kami lakukan. Biarlah pembelajaran kami ini Tuhan mendapat peneguhan iman dari kami. Ampunilah dosa kami Tuhan sehingga kami layak menerima berkat-Mu. Dalam nama Yesus Kristus kami berdoa. Amin.